Salam sehat, salam. Ya, tadi sudah Bapak Ibu dengarkan persembahan pujian dari Kolintang. Nggih. Suwe ora jamu. Yang artinya suwe ora ketemu kit pisan pada saat ibadah Paskah ragawi. Betul tidak? Nggih. Ya seperti itu yang Bapak Ibu harapkan para adiyoswa. Nggih. Karena selama pandemi meskipun diizinkan untuk ragawi, tapi untuk balita ke bawah tidak diizinkan. Begitupun untuk usia 60 ke atas juga belum diizinkan. Nah, tentu Bapak Ibu punya kerinduan nggih, untuk bisa ibadah secara ragawi. Dan saat ini terbukti itu merupakan izin dari Tuhan, nggih. Meskipun tetap kita memakai prokes kesehatan. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah persembahan dari Kolintang, suwe ora jamu dan bunga anggrek ya. Selanjutnya mari kita masuk dalam tata ibadah. Panggilan ibadah. Bapa Maha Kudus, dari kandungan kami telah lahir sebagai keturunan berdosa. Kami telah berbuat salah, melanggar kesucian firman-Mu ya Allah, sehingga tak ada yang dapat menyelamatkan kami. Hanya Tuhan Yesus sajalah yang dapat menghapus dosa kami. Dan malam ini kami masuk dalam hadirat-Mu menaikkan syukur kepada-Mu melalui pujian. Nah, untuk itu Bapak Ibu adiyoswa kami undang untuk berdiri. Mari kita awali ibadah Paskah adiyoswa pada malam hari ini. Kita menyanyi dari pujian Kidung Jemaat 2, bait pertama dan kedua. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Engkau kudus tersyukur, lidah tata-Mu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Dan mari kita memperhatikan panggilan Tuhan yang demikian. Ibadah memperingati peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Turunlah kiranya atas kita semua anugerah damai sejahtera dari Kristus yang telah bangkit dari kematiannya. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama masuk di dalam pengakuan dosa kita.
Dan mari kita perhatikan yang demikian. Jemaat Tuhan yang terkasih, peristiwa kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib yang kita peringati pada Jumat Agung telah berlalu. Akankah salib terpancang terus? Tidak. Pada pagi-pagi benar orang banyak datang ke kuburnya. Mereka tidak menemukan dia. Kuburnya telah kosong, maut dikalahkannya. Sungguh dia sudah bangkit. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oh Yesus, anyaman mahkotamu, anyaman mahkota durimu lebih cemerlang dari batu-batu mulia. Di hadapan pencambuk-pencambukmu, engkau lebih perkasa dibandingkan dengan bukit karang. Ya Yesus, ajar kami melihat betapa diri kami yang sebetulnya harus menanggung semua derita yang kau pikul di atas salib. Ya Tuhan, ampunlah kami yang lemah, juga tidak menyadari betapa berharga dan mahalnya pengorbananmu. Ampunilah karena kami tidak tahu Engkau mengalahkan maut dengan kasih dan berkati kehidupan kami dengan kematian-Mu. Hai orang percaya, bangkitlah dari dosa seperti Dia yang telah bangkit dari maut. Pikullah salib seperti Dia yang telah memikul salib kita, dan ikutlah Dia, karena hanya dalam Dia kita akan hidup dan menang atas maut. Bersoraklah atas kebangkitannya. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Bapak Ibu, mari kita bersama menyiapkan hati kita untuk membaca kesaksian firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita
berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan bersuka cita ya Tuhan, karena pada saat ini kami bisa bersama-sama membangun ibadah merayakan Paskah. Kami bersama-sama bisa menyatukan hati dan juga kami bisa bertemu untuk saling melepas rindu. Sungguh ya Tuhan, kami percaya bahwa kesempatan yang indah malam hari ini semata-mata karena anugerah-Mu. Dan biarlah kami semakin merasakan sukacita dan makin bisa menghayati Paskah Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan kesaksian firman-Mu yang ditulis dalam Alkitab. Untuk itu ya Tuhan, urapi kami semua, mampukan kami semua untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Bukalah hati pikiran kami untuk kami bisa menerima sabda firman-Mu bagi hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman ini. Berikanlah hikmat, berikanlah kemampuan sehingga apa yang disampaikan benar-benar dari Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama membaca dan memperhatikan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-10 yang akan saya bacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Buah Pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu dan ketekunan-Mu, pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan bagian dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Berbahagialah bagi panjenengan sekalian yang dengan setia
membaca merenungkan sabda Tuhan, terlebih yang berupaya untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang kagung, yang uti, sugeng dalu. Selamat Paskah. Loh, kok mboten diwangsuli? Nggih, sugeng Paskah. Nah, ini sepertinya perlu yel-yel, perlu penyemangat. Nggih. Saya akan mengucapkan Yesus bangkit. Nah, monggo panjenengan menjawab atau mangsuli dengan kata-kata dia benar-benar bangkit. Jadi saya akan mengucapkan Yesus bangkit, nanti panjenengan mangsuli dengan mengucapkan dia benar-benar bangkit. Yesus bangkit. Luar biasa. Satu kali langsung serempak dan buanter banget. Yesus bangkit. Diganti. Jadi kalau saya teriak Yesus bangkit, bukan dia benar-benar bangkit lagi jawabannya, tetapi Yesus bangkit, maut telah dikalahkan. Ngaten nggih? Yesus bangkit, maut telah dikalahkan. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Nah, luar biasa. Satu kali lagi. Yesus bangkit, aku bersukacita. Ya, Yesus bangkit, aku bersukacita. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Terpujilah Tuhan. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Ya, baru malam hari ini saya memberikan umpan begitu, kemudian jemaat menjawabnya dengan serentak dan semangat. Yesus bangkit. Bingung Pak, wonten 3 soalnya Pak, ingkang setunggal niku Yesus bangkit, dia benar-benar bangkit. Yesus bangkit, mau dikalahkan. Yesus bangkit, aku bersukacita. Monggo jenengan milih pundi, silakan jawabannya. Ya, Yesus bangkit. Ya, saya yakin panjenengan pasti akan memilih yang terakhir. Aku bersuka cita. Iya, yang paling pendek, dan memang kita berharap dengan merayakan Paskah, ya sukacita kita rasakan, kita alami. Adakah malam hari ini yang tidak bersukacita? Angkat tangan. Loh, enggak apa-apa Bapak Ibu. Jenengan tidak bersukacita enggak apa-apa. Besok saya kunjungi dengan Bu Yuli. Tim perkunjungan. Adakah yang sukacita malam hari ini? Angkat tangan jika ada. Siapakah yang bersukacita? Saya lihat belum semua. Tadi saya tanya, jenengan siapa yang tidak bersukacita? Tidak ada yang angkat tangan. Kemudian saya tanya, siapa yang bersukacita? Angkat tangan belum semua. Sepertinya yang belum angkat tangan masih ragu. Siapakah yang malam hari ini merasakan sukacita karena merayakan Paskah? Wah, semua angkat tangan ternyata. Karena takut dikunjungi Pak Pendeta dan Bu Yuli. Boten Bapak Ibu ya. Memang untuk bersukacita itu mungkin bagi kita tidak segampang kita meneriakkan sebuah yel-yel, ataupun juga tidak segampang kemudian kita
mengucapkan. Karena mungkin ya pada saat ini banyak hal yang menjadi pikiran kita. Gitu Bapak Ibu. Mungkin panjenengan tadi mau berangkat saja sudah direpotkan dengan banyak hal. Sinten ingkang kala wau badhe tindak mriki dadak dandan nggih rada suwe goleki gincu-gincune mbuh nyang endi. Nggih. Napa madosi surine ketelingsut nang endi? Ndalah ning jero tas urung ditokke gitu nggih. Ya itu mungkin juga bisa mempengaruhi. Padahal siang hari tadi kita sudah siap-siap. Aduh, mengko melu napa niku? Paskahan KPAY ketemu konco-konco seneng-seneng apa meneh. Waduh, pengisi acaranya kulintang yang luar biasa. Saya lihat Bu sinten nih? Tuti nggih. Wah, Bu Tuti tambah wah tak sang. Bu Tuti ini kalau mukul wah semangat sekali. Apakah memang harus begitu Bu ya? Ya, kita bisa ketemu dengan saudara-saudara kita sesama warga Adiyuswa, kemudian ya menghayati pujian yang dinaikkan melalui grup kulintang dan juga song leader yang luar biasa. Nuwun sewu Mbak song leader. Panjenengan saking pundi nih? Nggih. Saya kaget, saya kira impor dari Medan. Iya, mungkin kita punya semangat untuk datang dengan penuh sukacita, tetapi karena satu dan lain hal kemudian ya itu tadi menjadikan agak mangkel gitu. Tapi ya enggak apa-apa, wis mangkel-mangkel nang gereja. Engko ketemu Pak Pendeta, mangkele tambah. Oh, hilang ya. Mangkele hilang nggih. Pendeta iso-iso ya. Atau memang ya panjenengan pada saat ini mengalami berbagai macam pergumulan ya. Mungkin dalam keadaan kurang sehat, butuh waktu untuk proses pemulihan dan sebagainya. Tetapi saya berharap Bapak Ibu Saudara kembali bahwa melalui penghayatan Paskah di dalam suasana dan situasi apapun kita bisa menghayati Paskah dengan penuh sukacita. Dan sukacita itu bagi saya nggih tidak usah menunggu dalam keadaan yang ideal. Keadaan ideal pripun Pak? Ya, saya kalau merasakan sukacita itu menunggu Pak, menunggu ndak duwe masalah, menunggu ndak duwe napa malih persoalan, menunggu lek awake sehat terus. Kira-kira apa kita akan menemukan saat-saat yang seperti itu? Artinya belas ndak ada persoalan dalam hidup. Bisa kira-kira? Mungkin bisa, tetapi ya kesempatannya sangat sempit Bapak Ibu. Karena apa? Nuwun sewu nggih nuwun sewu. Sinten ingkang boten ngraosaken kejulinu? Ayo, angkat tangan. Aduh Pak, lawang niki wau kula tilem siang niku badhe tangi niku. Tangane diangkat kok aku ning gak karu-karuan. Sikile niku lho didamel mlangkah kok ya. Sik uangele gitu loh. Artinya ya kalau tidak ada persoalan yang satu yang lain. Mungkin kalau sudah sepuh ini berkaitan dengan kesehatan. Tetapi Bapak Ibu kembali monggo, tidak apa-apa kita bersukacita meskipun ya kesehatan kita tidak 100%. Lah kok panjenengan kula niki enjing kon wau badhe tangi doa pagi niku dadak ditelepon Pak Warno nih. Awet menapa awet badhe tangi niku ngapunten badhe tilem niku rasane sikil niku
cekot-cekot ngoten. Rasane niku lajeng kula unggahne, tak unggahne sampai jam 1:30 mboten saged tilem. Kula badhe nyuwun tulung Mas Jarwo mijeti nggih sampun tilem. Badhe nyuwun ken mijeti Bu Santi mboten nyanding. Ya, tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara, ya bagaimana dalam situasi yang seperti itu kemudian kita tetap bersuka cita. Nah, kesaksian Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara yang dituliskan di dalam 1 Tesalonika ini mengandung maksud dan tujuan sebagai suratnya kepada orang-orang percaya di kota Tesalonika. Yang pertama adalah memberikan penguatan kepada mereka yang saat itu ya tentu menghadapi banyak persoalan sebagai orang percaya yang hidup di tengah-tengah mayoritas mereka sebagai kelompok Kristen adalah bagian kecil dari orang yang tidak Kristen. Yang kedua, Rasul Paulus memberikan pujian ataupun semangat kepada mereka. Karena apa? Meskipun mereka sebagai orang-orang minoritas, tetapi mereka punya pendirian yang teguh, mempunyai prinsip yang teguh untuk hidup meneladani Kristus, hidup patuh kepada dawuhipun Gusti lumantar Rasul Paulus, untuk taat setia kepada ajaran Kristus yang diberikan melalui Rasul Paulus. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara, melalui kesaksian hidup mereka banyak orang kemudian ya bisa mengalami perjumpaan dengan Injil Kristus yang mendorong kemudian orang-orang itu menjadi percaya kepada Kristus. Bukan hanya orang-orang di Tesalonika. Tesalonika adalah ibu kotanya dari Makedonia. Ya kalau seperti di Jawa Timur gitu nggih. Makedonia itu Jawa Timur, Tesalonika itu Surabaya. Jadi berkat kesaksian hidup panjenengan banyak orang semakin menjadi tahu Kristus dan percaya, dan itu bukan hanya orang yang di Surabaya tetapi sak Jawa Timur. Termasuk wong Galek ngaten nggih. Termasuk wong Medion. Termasuk wong Banyuwangi. Artinya bahwa dari kelompok kecil Tesalonika ini karena berkat keteladanan hidup mereka, kepercayaan mereka yang sungguh-sungguh terhadap Kristus, Kristus yang telah mati dan bangkit, dan Kristus yang sama yang akan turun ke dunia, maka semakin banyak orang percaya. Nah, sehingga inilah yang kemudian menjadikan sukacita Rasul Paulus. Ya tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kemudian menjadi iman percaya mereka juga tidak lepas dari peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Di ayat 10 ditulis demikian. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Artinya bahwa peristiwa Paskah pun membawa dampak yang luar biasa bagi iman percaya Rasul Paulus, yang kemudian juga disampaikan kepada orang Kristen di Tesalonika, dan mereka mengalami ya perubahan perkembangan iman yang luar biasa karena meyakini bahwa Yesus telah mati, bangkit dalam peristiwa Paskah dan akan datang kemudian. Dan itu adalah yang sama. Karena apa? Karena inilah yang kemudian Bapak Ibu Saudara menjadikan kesaksian hidup ya teladan bagi orang-orang yang melihat kehidupan pasamuan ing
Tesalonika. Nah, sekarang bagi kita Bapak Ibu Saudara, nyuwun tulung kula diwaosaken sareng-sareng menika tema Paspen Kespel Jemaat Simomulyo tahun 2022. Monggo 1 2 3. Ya, kebangkitan Kristus menumbuhkan sukacita untuk bersaksi dan melayani. Nah, kira-kira nggih, untuk Adi Yuswa, bagaimana caranya bersaksi? Nah, pripun kinten-kinten? Caranya bagaimana kira-kira? Bagaimana cara kita bersaksi? Bagaimana cara kita melayani? Pripun Pak Wandoyo? Kira-kira bagaimana Pak Wandoyo? Cara kita bersaksi gitu. Kalau di Tesalonika tadi dengan meneladankan hidup orang percaya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya melalui hidup yang menurut firman Tuhan. Kita pun juga demikian Bapak Ibu. Bersaksi, meneladankan hidup kita. Para sepuh. Nggih. Ingkang napa niku limrahipun kelampahan para sepuh ingkang sampun yuswa adi menika anggenipun nglampahi gesang menika kanthi kebak kasabaran. Nggih leres? Piyantun menika menawi tansaya sepuh tansaya sabar. Leres? Loh, kok saja ragu-ragu. Leres ah? Nggih, tansaya sabar. Loh, aduh. Sajake kok anu nggih. Antara iya dan tidak. Antara ada dan tiada. Nun sewu, kula badhe taken malih. Yang kakung, yang uti menawi panjenengan tansaya sepuh menika yuswanipun menika tansaya sabar nggih. Tasik ragu-ragu. Napa wangel nggih kinten-kinten ya? Kula ajri Pak, ajripun menawi mangke enten napa-napa wonten gegere kula kalih semah kula mireng panjenengan mangke panjenengan tagih. Jareke wingi sabar ngoten. Wonten bendike kula kalih putu kula mangke jenengan tagih kula. Jarene wingi sabar. Gampang ki sajane sabar niku, Bapak Ibu. Kantun ngelus sodomon, sabar, sabar kan nonton nggih. Ya, sebenarnya dengan hal yang sangat-sangat sederhana dan itu bisa terjadi dalam hidup sehari-hari Bapak Ibu. Kita meneladankan hidup kita. Nggih, contohnya sabar tadi. Saya yakin percaya pokoknya para adi yuswa niki wis mboten napa istilahnya? Mboten keburu emosi, mesti sabar gesangipun. Ya, lek ana putune nakal ngono paling dibatin tok. Ngoten tok. Cepi ngono. Ngoten. Benten kalih tasih enem ngoten panting ditetot kadang ngoten nggih. Kesabaran. Hidup yang penuh dengan kesabaran. Kelemah lembutan. Kesetiaan nggih, nggih setia dalam keluarga, setia kepada Tuhan. Saya sering menjumpai ketika kunjungan wonten dalemipun para adi yuswa menika manggihaken Alkitab bika wonten meja kalian kaca paningal ingkang dipun salap. Tanpa kula taken, kula sampun bedhek. Niki mesti bapak utawi ibu ini nembe maos kitab suci. Nggih, ngaten? Nah, artinya apa? Bahwa semakin
sepuh juga semakin setia untuk membaca firman Tuhan. Itu saya percaya Bapak Ibu. Beda, kalau masih muda mungkin yang tersedia di meja itu bukan Alkitab tetapi HP, ngaten nggih. Beda lagi. Kesetiaan diteladankan. Nah, itu saja Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa memaknai Paskah ini menjadikan momen yang menyukacitakan kita karena Yesus telah bangkit, Yesus benar-benar bangkit, mau dikalahkan, dan juga menjadikan kita memiliki semangat di dalam sukacita itu untuk bersaksi, melayani. Mboten usah abot-abot, bersaksi melayani dengan laku hidup itu tadi, dengan teladan hidup kita. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Amin. Satu doa kita. Amin. Bapak Ibu, kita bersama akan menghayati persembahan pujian paduan suara Adiuswo yang akan bersaksi dan melayani melalui paduan suara. Monggo keaturan. Semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, tolong padaku, ini ku melihat dan ku merasakan rencanamu, tapi ku mengerti sekarang, tolong padaku, ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita
mengerti suara sekarang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan segala rencana-Mu. Hatiku mengerti suara sekarang padaku. Hatiku melihat dan ku merasakan rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Oke, demikian tadi Bapak Ibu Saudara kesaksian dan pelayanan yang dilakukan oleh Paduan Suara Adi Yuswo. Monggo panjenengan juga bisa bersaksi melalui pujian di dalam kehidupan sehari-hari. Rengeng-rengeng ngaten nggih. Dados jaman rumiyin menika ngudang nggih. Putra-putri panjenengan menika kalih nyanyi ngaten nggih. Wonten ingkang nyanyinipun lagu rohani, wonten ingkang lagu-lagu umum ngaten nggih. Dados sak mangke monggo putra-putri panjenengan dikudang kalian lagu-lagu rohani. Kersanipun tansah mantep anggenipun pracaya Gusti menawi sampun ageng. Selanjutnya, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita bersama akan mengaturkan syukur kita melalui persembahan. Kita akan mengucap syukur kita melalui persembahan yang akan dipandu oleh petugas Bu Kairuman. Monggo. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, sebab di dalam Dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia. Sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 9. Karena itu, dalam semangat kehidupan baru yang telah kita peroleh melalui kebangkitan Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur penuh sukacita dengan diiringi Kidung Jemaat 281 ayat 1 dan 2. Yaitu segala benua dan langit penuh. Yang sangat
Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan bersukacita ya Allah, karena pada malam hari ini kami bisa bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan biarlah pula sabda-Mu ini memberikan kekuatan bagi iman percaya kami, memberikan semangat bagi kehidupan kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur atas anugerah yang terindah dalam hidup kami, atas pengorbanan-Mu di kayu salib dalam peristiwa Jumat Agung, dan kebangkitan-Mu dalam Paskah yang menegaskan bahwa maut telah dikalahkan. Dan biarlah itu semua semakin menjadikan kami untuk bersyukur dan bersukacita, dan mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan sehari-hari, dan mampu melayani Tuhan dan sama melalui berbagai macam kesempatan. Kami mohon nikmat-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa melakukan itu semua. Selanjutnya sebagai syukur kami telah mengaturkan persembahan. Tuhan sucikan persembahan ini sehingga layak di hadirat Tuhan. Bagi hamba-Mu yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan, biarlah dapat mengelola dengan baik. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa memohon kepada Engkau, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, yang kakung, yang putri, baik yang pada malam hari ini bersama-sama membangun ibadah, ataupun yang masih belum bisa bersama-sama dengan kami. Tuhan senantiasa memberkati selalu. Terlebih jika yang pada saat ini ada yang sedang sakit, Tuhan memberikan pemulihan, sedang berpergumulan menghadapi berbagai macam persoalan, Tuhan memberikan pertolongan. Apa yang menjadi harapan-harapan dari orang tua kami ini, Tuhan senantiasa mendengarkan. Kami serahkan pula keluarga, anak, cucu, dan semuanya saja ya Tuhan. Tuhan membersamai selalu, memberikan kelancaran dalam setiap pekerjaan, setiap usaha yang ditekuni, dan biarlah bahkan melalui keluarga-keluarga kami ini, Tuhan menjadikan kami saluran berkat bagi sesama. Kami pun berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk kegiatan kami setelah ibadah nanti yang masih akan berlanjut. Kiranya Tuhan tuntun, Tuhan sertai. Dan jikalaupun nanti akan selesai dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan yang menuntun dan membersamai. Dan biarlah sukacita Paskah ini benar-benar kami rasakan dalam keadaan dan situasi apapun. Tuhan, kami pun berdoa untuk para panitia, pengurus komisi, kiranya Tuhan pun menyertai selalu, memberikan hikmat, kemampuan, sehingga dapat menemani, membersamai para adiyuswa di Jemaat Simomulyo ini, sehingga dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang menjadikan kami senantiasa dekat dengan Tuhan, hidup dengan lebih semangat, dan juga mampu menjadi teladan atau saksi bagi anak cucu kami. Inilah ya Tuhan seru doa kami yang kami naikkan di dalam kuasa kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk berdiri. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, pada Paskah kita. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit.
Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi apapun kita bersyukur dan bersukacita atas berkat yang luar biasa. Karena kita semua telah ditebus dari kehidupan yang sia-sia, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mulia, yaitu darah Kristus. Sebab itu muliakanlah Allah dengan kehidupan kita, dan dengan tubuh kita ataupun juga dengan pikiran kita. Dan sekarang pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, pulanglah dengan sukacita Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Bapa di dalam kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkatimu saat ini sampai selamanya. Amin. Ikut dikau saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Demikianlah Bapak Ibu, ibadah perayaan Paskah Adioswo sudah berjalan dengan lancar. Tentunya pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah berkenan hadir di ruangan ini, bahkan memberkatinya. Begitu juga kepada Bapak Pendeta Galuh yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana mengingatkan kami para Adioswo dengan kebangkitan Tuhan Yesus menjadikan kami bangkit para Adioswo dalam situasi apapun. Kita selalu bersukacita. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu Adioswo yang sudah berkenan hadir pada saat ini. Tentunya Bapak Ibu akan bertanya, ibadah KPPW kemarin dengan ibadah saat ini kok berbeda? Kemarin jam 5 sudah dimulai. Kenapa Adioswo kok sampai jam 6 tambah malam? Karena ini perbedaannya jauh Ibu, Bapak Ibu. Kalau para wanita kemarin masih muda, ibadahnya jam 5 berangkat sendiri. Kalau kita para Adioswo, ya harus ada pendamping, harus ada pengantar. Ya, meskipun Bapak Ibu sudah siram, sudah berbenah, sudah rapi, duduk manis, kalau pengantarnya belum datang dari kerja, ya masa Bapak Ibu berangkat sendiri? Mohon dimaafkan. Adioswo kok tambah malam? Tidak, jadi kita ikut memperhatikan siapa nanti yang mengantar, dan pengantar pendamping masih bekerja. Jadi pulangnya agak malam, matur nuwun sampun saged rawuh. Lebih khususnya juga
matur nuwun kepada tim Kulintang yang sudah mengiringi kami, nggih. Matur nuwun para adiyuso sangat sukacita. Biasanya adiyuso ini identik dengan gamelan, nggih, rada ngantuk-ngantuk. Tapi sekarang dengan sukacita, semangat. Matur nuwun. Nah, sudah lengkap Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke dalam sambutan, nggih. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua KPPAY yang dipandegani oleh Ibu Rubiari. Sumangga. Terima kasih Bu Andi. Mungkin yang ibu-ibu bosan dengan wajah saya karena waktu KPPW ketemu saya lagi, sambutan lagi, sekarang sambutan lagi. Ya, sekalian perkenalan ya, meskipun saya masih muda, belum adiyuso, tapi tidak tahu ini kok dipilih jadi Ketua KPPW. Katanya Pak Sri Mulyono, nanti biar bisa nuntun yang sepuh-sepuh. Puji syukur kita bisa bertatap muka setelah sekian lama, hampir 2 tahun ya, 2 tahun lebih kita hanya bertemu lewat online. Kita mengucap syukur karena yang hadir pada malam hari ini lolos dari pandemi ya. Kita sangat mengucap syukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk menikmati kehidupan dan bersaksi dan melayani ya. Jadi kalau panjenengan saat ini bisa hadir di tempat ini, boleh mengucap syukur bahwa kita masih bisa bersaksi dan melayani kebesaran Tuhan, kebangkitan Tuhan memberi kita hidup ya. Kiranya acara malam hari ini bisa mengobati rindu Bapak Ibu sekalian yang sudah lama tidak ketemu tatap muka dengan teman-teman sesama adiyuswa, warga senior lainnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Koordinator Bidang Bapak Sri Mulyono yang mendukung penuh setiap kegiatan adiyuswa dan juga kegiatan lain yang dibawahi oleh Pak Sri Mulyono. Kemudian tim Kolintang yang mengiringi musik malam ini, dan juga tak lupa timnya Pak Jadi Multimedia. Terima kasih Pak Jadi. Selanjutnya masih ada acara lain, tapi yang jelas bukan merayakan ulang tahunnya Pak Galuh seperti hari Sabtu kemarin ya. Tapi ada acara lain, jadi mohon tunggu sebentar. Terima kasih. Ya, matur nuwun Ibu Rubiari. Nggih. Selaku Ketua KPPAY, masih muda sudah ditunjuk. Karena besok kedepannya ya masih pasti ke lansia, nggih. Jadi sudah belajar dari awal, nggih. Selanjutnya diberi kesempatan untuk sambutan yang kedua dari pihak MJ yang dipercayakan kepada Bapak Penatua Seno Bayu Aji dari Ketua Blok 5. Dipersilahkan. Shalom Sugeng Dalu Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Pendeta. Selamat malam Pak Sri Mul selaku Ketua Bidang. Dan selamat malam buat Kakung dan Uti semuanya yang telah hadir pada malam hari ini, yang mengikuti ibadah Paskah Adiyuswa. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan karena kasih dan karunia-Nya dan anugerah-Nya kita bisa merayakan Paskah pada malam hari ini. Paskah adalah kebangkitan Yesus dari kematian, dan memang sepantasnya kita semua bisa bersukacita. Dan sukacita yang kita rasakan
tidak dibatasi oleh umur, semua bisa merasakan, baik anak-anak, pemuda, kakung uti, dan semuanya. Buat kakung dan uti, pelayanan yang sudah panjenengan lakukan, yang dulu di masa muda, hendaknya tetap panjenengan lakukan meskipun tubuh sudah berkurang dan sudah menua, tidak seperti dulu. Pelayanan yang panjenengan lakukan bisa di keluarga maupun di tetangga. Kalau memang di gereja sudah enggak untuk transportasinya, pelayanan tidak harus di gereja, pelayanan di tetangga bisa, di keluarga bisa. Karena esensi dari pelayanan yaitu ucapan syukur kita atas anugerah keselamatan dan juga menyenangkan hati Tuhan. Menjadi tua itu sudah pasti, tapi faktor usia tidak menjadi penghalang untuk menyenangkan hati Tuhan. Melalui pelayanan baik dalam keluarga, masyarakat, dan gereja. Tetap semangat Eyang Uti, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih mewakili BHMJ yang mengingatkan kita semua. Menjadi tua itu sudah pasti, nggih. Tapi di dalam semangat melayani Tuhan jangan sampai kendor. Nggih, terima kasih. Selanjutnya pemberian tali asih kepada Bapak Pendeta Galuh. Dipersilahkan. Bapak Pendeta Galuh ke aturan. Inilah wujud ucap syukur kita kepada Tuhan yang sudah berkenan melayani kita. Tepuk tangan. Bapak Ibu, hari Sabtu Pak Pendeta ulang tahun. Jadi mungkin ada kado dari Pak Pendeta untuk jenengan, yaitu kuis Alkitab. Monggo, ada hadiahnya. Jadi tetap bersemangat, tetap bersukacita. Monggo Pak. Iya, matur nuwun. Terima kasih Bapak Ibu untuk tali asihnya. Matur nuwun sangat. Nggih, Bapak Ibu, hari Minggu kemarin atau kapan nggih, Bu, hari ini SMS WA saya untuk menyiapkan kuis. Lah kok kelalen aku. Orang tua wis pikun nih. Ya, enggak apa-apa. Saya akan kemudian memberikan pertanyaan kepada panjenengan sebagai wujud apresiasi kepada panjenengan, yang kakung, yang putri yang malam hari ini sudah bersama-sama merayakan Paskah. Nggih, karena pertanyaannya dadakan, tentu saja tidak sulit-sulit, nanti mudah-mudah saja, ngaten nggih. Lek angel aku dhewe ora ngerti jawabane. Ya, pertanyaannya ini aja. Bacaan Alkitab kita tadi dari mana nggih? Bacaan Alkitab yang ngapunten. Ini dulu apa? Nggih, disiapkan mic dulu, dan nanti caranya adalah saya memberikan pertanyaan, panjenengan angkat tangan nggih, terus nanti monggo siapa yang paling duluan angkat tangan. Belum, ini saya ulangi.
Siapapun boleh menjawab, tidak harus adi yuswa. Yang masih muda pun juga monggo. Nggih, saya ulangi pertanyaannya. Bacaan Alkitab tadi diambil dari mana nggih? Sinten? Oh nggih, monggo. Pak nggih, monggo. Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Nggih, betul, bagus. Saya tadi menyebutkan nama sebuah daerah di dalam renungan kita tadi. Nama sebuah daerah yang saya umpamakan Surabaya dan Jawa Timur, yaitu tempatnya kota Tesalonika berada. Apakah nama dari tempat itu yang saya sebut daerah itu? Sinten Pak Edwin yang pertama? Dalam? Oh, yang menunjuk saya, nggih. Karena tadi dari sisi sini dulu. Ada Pak Heri, monggo. Makedonia, nggih, terus, monggo, Pak Heri. Ya, ini wujud apresiasi kami pada panjenengan yang rawuh pada malam hari ini. Dari panitia Bapak Ibu, bukan dari saya, nggih. Nggih. Yang terakhir, pertanyaan untuk panjenengan. Ini spesial. Saya tidak akan menyampaikan pertanyaan dulu, tapi siapa yang pengen menjawab angkat tangan. Loh, ini pun Pak. Saya tidak akan menyampaikan pertanyaannya. Yang pengen jawab angkat tangan. Saya hitung ketiga nanti panjenengan angkat tangan. Yang duluan angkat tangan saya minta ke depan. Nggih. Ngapunten, kula mboten anu nggih niki. Napa istilahé? Nggih ngeprank mboten wantun kula. Ajrih kualat kula. Nggih, 1 2 3. Oh, Pak Teguh. Yang lain tidak ada. Monggo Pak Teguh. Ke depan Pak Teguh. Ini imannya sangat teguh ini. Belum tahu jawabannya sudah belum tahu pertanyaannya sudah tahu jawabannya. Jawabannya garuh urusan buri. Nggih. Begini saja Pak Teguh, kan tadi ada yel-yel. Nggih. Ada yel-yel. Enggak tak catet. Saya tidak akan melihat benar salahnya Pak Teguh. Saya yang lihat adalah semangatnya. Ya, jadi kalau saya meneriakkan Yesus bangkit, monggo jenengan sambut dengan ungkapan apa, dengan kata-kata yang seperti apa. Yang penting menunjukkan semangat panjenengan. Seperti kita tadi lakukan, nggih. Yesus bangkit, bersukacitalah. Yesus bangkit, dia benar-benar bangkit atau apa, ngeten nggih. Tapi jangan contoh yang sudah saya ucapkan, nggih. Jadi harus mau cari sendiri 3 kali, nggih. Ya, siap? Siap. Ya siap. Yesus bangkit. Amin. Nah, 1. 3 kali, nggih. Harus berbeda, nggih. Yang kedua, Yesus bangkit. Puji Tuhan. Nah. Yang terakhir, Yesus bangkit. Haleluya. Tepuk tangan, haleluya. Hadiahnya ini spesial. Ya, spesial. Karena di depan saya yang berikan hadiah. Tolong difoto. Nggih. Agak ke sini, Pak. Nah, biar ya, tos dulu. Haleluya. Tepuk tangan. Haleluya. Matur nuwun Pak Teguh. Matur nuwun yang sudah menjawab Pak Heri dan juga Pak Agus Budi. Matur nuwun Bapak Ibu. Sampun. Nggih. Oh, kurang 1. Aduh. Apa meneh ya imong tak pikir terakhir.
Nggih, anu saja. Yang terakhir pertanyaannya dari Pak Sri, monggo Pak Sri jenengan berikan pertanyaan. Aku wis kentekan soal iki. Nuwun sewu Pak Sri. Bapak Ibu, pertanyaan saya juga tidak terkait dengan Alkitab, yang gampang-gampang saja. Tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan macam-macam pertanyaan. Saya hanya kepingin jawaban panjenengan. Nama Pak Pendeta kita sinten lengkapnya? Mbak Rani ya. Yang sudah. Monggo katuran Pak Salamun. Nggih. Lengkap Pak. Maksudnya lengkap itu pakai ini, Pak. Pakai embel-embel di belakang. Aduh, embel-embel di belakang itu enggak. Bapak Pendeta Galuh Iria Kris Lumadio. MSSI. Nggih. 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 Ya. Nggih. Selamat nih, Pak. Luar acara. Ya. Kalau saya yang bertanya itu kan ndak elok nggih. Sajake kok jenenge pengen disebut. Makanya saya minta tolong Pak Sri untuk menanyakan itu. Nggih, makasih Pak Pendeta. Selanjutnya ada kuis tebak lagu. Judulnya apa? Saya minta bantuan tim Kolintang untuk ada 3 pertanyaan, ada 3 lagu. Bapak Ibu bisa menebak. Minta tolong Mas Erwin, Pak Erwin, untuk melihat siapa yang lebih dahulu mengangkat tangan. Iya, silakan tim Kolintang. Bu Yani ya? Bu Yani. Sepertinya Ibu kita Kartini ya? Betul? Ya, monggo Bu, ke depan menerima hadiah dari Pak Sri, monggo Pak Sri. Iya, silakan. 2 lagu lagi. Monggo Pak Sri. Ya. Ya, siapa yang bisa? Siapa yang bisa menebak? Ulang, diulangi. Pak Murjono ya? Napa Pak Murjono? Laskar Kristus, oh sanes. Siapa lagi yang bisa menebak? Monggo mencoba. Poinnya nggak dikurangi kok. Nggih, sinten ingkang?
Oh, diulangi lagi, nggih. Pak Bagio, monggo Pak Bagio. Oh. Depan Pak Bagio. Pak Sri, sekali lagi. Masih satu lagi Pak Sri. 10 lagi enggak, Pak? Masih kurang satu, Bu, busnya. Ya, lagu ketiga. Monggo. Monggo. Ulang lagi. Monggo angkat tangan. Boleh bertanya pada temannya? Puput nggak boleh jawab. Oh ya, Mas Puput nggak boleh jawab katanya. Agak panjang. Oh, sinten? Iya, Bu Mur. Oh, sana. Atau sampai lagunya selesai ya? Oh, ganti lagu. Kenapa, Bu? Katanya Bu Andi ikut di Kau Saja Tuhan. Bu Andi nebak, bukan. Iya. Wah, lah rek. Oh, Pak Pendeta, monggo, Pak. Apa? Pendeta boleh, Pak. Oh, suara jamu. Ternyata, Pak. Tepuk tangan untuk Pak Pendeta. Anak melodine iki kan. Ya. Ini ada 3 lagu. Belum, masih ada lagi. Ada 3 kuis lagi. Ini menyelesaikan lagu. Jadi nanti song leader yang ada di sini akan menyanyikan lagu. Kemudian jenengan menyelesaikannya. Sampun ngertos nggih? Monggo Pak Rudi. Oh, aja.
Kristus bangkit soraklah. Nyanyikan Bu. Kristus bangkit soraklah. Haleluya. Lanjut Bu, lanjut. Sampai habis. Hafal. Gimana? Maju. Oh, oke. Maju Ibu. Monggo, ternyata Bu Petrus tidak harus selesai sampai 1 bait, enggak apa-apa. Monggo, silakan maju Bu. Di korting. Hadiah separuh. Mas Puput aja jedak-jedak Pak Bagio Mas, sampai nonoe Mas. Oke, jangan dibanting kalau gitu. Aturan mainnya diulangi sekali lagi. Pada saat pemain kulintang menyanyikan mungkin sampai separuh, panjenengan angkat tangan, terus nanti kita aturin mic untuk melanjutkan vokalnya atau liriknya. Ngaten nggih? Putri. Stop. Sinten? Putri. Silakan, angkat tangan. Oh, ternyata duluan yang sebelah sana, Bu. Lanjutkan. Ingin melanjutkan di depan? Monggo, silakan. Lebih baik. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu. Bagaimana Pak Rudi? Bentar Ibu Bapak, ini adalah calon song leader kita. Sudah dimulai kemarin ibadah KPPW, beliau jadi song leadernya Pak Rudi di Kerawitan. Luar biasa. Matur nuwun. Pak. Monggo. Tapi tidak ideal kalau nyanyinya di situ. Untuk yang terakhir ini Burut silakan ke depan melanjutkan nyanyinya. Kalau nggak ke depan hadiahnya tidak jadi dikasihkan. Cocok. Dan akan diiringi kulintangnya. Monggo Pak Rudi, dilanjutkan. Kau saja Tuhan ada dalam hatiku, ya kau hanya oleh darahmu aku ikuti kau yang benar dan teguh. Sebentar Burut, panjenengan itu nyambat wong sak pasamuan ini tadi. Nyanyinya kan disengkuyung wong sak pasamuan, sak jemaat yang rawuh ini. Piye gitu san le ngedom piye iki sampeyan iki.